Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam takzim saya buat para jamaah Uripi Allah channel dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memahamkan kita semua, memahamkan di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita yang ada di Demak. Mari kita dengarkan bersama pertanyaannya. Assalamualaikum guru, mohon maaf mengganggu ketenangan guru. Saya mau bertanya guru tentang kondisi hati biar selalu laisa kamitslihi syai'un setiap saat, setiap waktu guru. Soalnya selama ini badan ini masih terkecok dengan urusan duniawi guru. Mohon modalnya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Dan mohon maaf tadi lupa mencantumkan nama. Nama saya Said dari Demak yang pernah sowan ke dalam guru. Dan terima kasih banyak guru atas modalnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengaplikasikan mengingat Allah dimanapun kita berada, dan apapun yang kita aktivitaskan di dalam sehari-hari, bagaimana cara memulangkan hati kepada Allah agar ingat terus kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingat Allah itu harus kenal dulu dengan Allahnya. Harus kenal dulu dengan siapa yang disebut Allah. Karena Allah itu hanyalah nama. Akan tetapi setiap nama ada pemilik namanya. Contoh demikian. Bila Anda hanya tahu nama saya saja Abdul Halim, tanpa Anda tahu wajah saya, tanpa Anda tak pernah bertemu dengan saya, Anda hanya ingat nama saya saja, yakni Abdul Halim. Ketika Anda menyebut-nyebut nama saya Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, kira-kira yang terbayang pada hati Anda itu nama Abdul Halimnya apa wajah saya? Sementara Anda tidak pernah bertemu dengan saya. Apakah mungkin Anda bisa mengingat saya dan mengingat wajah saya, mengingat sosok saya tanpa Anda bertemu dengan saya? Jadi ketika Anda hanya kenal dengan nama saya saja, tanpa Anda tahu wajah saya, bagaimana mungkin Anda bisa mengingat saya? Yang Anda ingat hanyalah tulisan-tulisan nama saja.
Walhasil di dalam hati Anda yang Anda ingat hanyalah sejatinya diri Anda sendiri. Hawa nafsu Anda sendirilah di dalam hati yang Anda ingati. Hawa nafsunya Anda sendiri yang merasa bisa mengingat atau menyebut-nyebut nama saya. Sama halnya dengan Allah. Selama ini kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah di dalam hati kita, atau hu Allah di dalam hati kita, tanpa kita pernah bertemu dengan Allah, dengan wajhullah. Apakah mungkin kita bisa mengingat Allah? Pasti yang kita ingati di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang merasa mengaku bisa mengingat Allah. Yang diingat hanyalah namanya saja. Bukan wajhullah, bukan dzatullah yang kita ingati selama ini. Karena kita tidak bertuhan sejatinya. Karena kita tidak beriman kepada Allah sejatinya. Karena kita belum berislam di sisi Allah sejatinya. Sehingga hati kita tersesat dari selain Allah. Hati kita tidak selamat untuk selalu menyaksikan Allah. Karena diri kita belum mengenal Allah. Karena diri kita belum tahu Allah. Logikanya demikian. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bersahadat kepada Allah bila saja kita tidak mengenal Allah? Coba hayati, coba masuklah ke dalam dirimu. Apakah benar demikian hati kita selama ini? Yang diingat ya hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa berzikir, bisa menyebut-nyebut nama Allah. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat sesebutannya, kadang lupa sesebutannya. Pada intinya yang lupa hawa nafsunya dan yang ingat juga hawa nafsunya, mengingat nama-namanya saja. Tidak mengingat siapa pemilik nama Allah itu sejatinya. Jadi untuk mengingat Allah itu tak satu pun manusia bisa mengingat Allah kecuali bila manusianya sudah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi inna dina indallahil Islam itu orang-orang yang sudah tahu Allah, orang-orang yang sudah kenal Allah, orang-orang yang sudah bertemu dengan wajhullah. Dengan pertemuan itulah maka hamba bisa menyembahnya, maka hamba bisa mengabdi padanya, karena yang disembah, karena yang diabdi sudah jelas. Selama ini kan Allah bagi kita hanyalah angan-angan saja, hanyalah angan semu dan fata morgana.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, bahkan kita bisa sholat dan beribadah kepada Allah, sementara kita tidak tahu Allah, sementara yang jadi Allah, yang jadi Tuhan di hati kita masih hawa nafsu kita sendiri. Inilah iman yang kecelih. Inilah agama yang kecelih. Iman dan agamanya hanyalah di kulit saja. Hanyalah di angan-angannya saja. Tidak nyata beragama dan bertuhan di hatinya. Sehingga semuanya angan-angan. Sholatnya hanya angan-angan. Ibadahnya hanya angan-angan. Walhasil di dalamnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah apa yang dicintainya di hatinya. Di hatinya ketika sholat ketemu dunia. Di hatinya ketika sholat ketemu urusan dunia. Di hatinya ketika sholat bertemu dengan hal-hal yang selain Allah. Apakah itu disebut menyembah? Apakah itu disebut mengabdi? Apakah itu disebut sholat? Sementara di hati kita selama ini mensekutukan Allah dengan dunia di hati kita. Yang kita hadapi, yang kita imani, yang kita jadikan imam di hati kita dikala kita sholat kan bukan Allah. Tapi hawa nafsu kita sendiri. Tapi hal-hal yang berbau dunia dan berbagai macam urusan-urusannya. Itulah yang kita pertuhankan selama ini. Karena beragama dan bertuhan itu babagan hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, bro. Allah tidak memandang ilmu setinggi apa ilmumu dan sebanyak apa amalmu, bro. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu, turunan apapun kamu, bro. Yang dipandang dan yang disaksikan oleh Allah hanyalah hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan siapa? Allah kah ataukah dirimu? Allah kah ataukah hawa nafsumu? Yang wujud di hatimu itu Allah apa dirimu? Jika yang wujud di hatimu masih dirimu, berarti yang wujud yang menjadi Tuhan sebagai penguasa singgah sananya hati ini masih iblis dan syaitan yang terkutuk, yang selalu mentiadakan Allah, yang selalu menggaibkan Allah, yang selalu mensekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi tidak akan pernah bisa mengingat Allah bila syaitan yang terkutuk ini, bila hawa nafsu ini masih menjadi raja di rajanya hati. Allahnya gaib katanya, Allahnya tiada katanya. Coba kita hayati pelan-pelan. Apakah mungkin manusia kita lebih wujud daripada Allah yang maha wujud? Seolah-olah selama ini kan kita yang merasa lebih wujud daripada Allah. Sementara Allah kita adamkan. Sementara Allah kita tiadakan di hati kita. Sementara Allah kita gaibkan di hati kita. Berarti selama ini yang jadi Tuhan, selama ini yang menjadi penguasa, selama ini yang jadi Allah di dalam hati kita kan hawa nafsu kita yang menyerupai Allah, yang mensekutukan
Allah dengan diri manusianya, karena sifat-sifatnya Allah telah kita akui sebagai sifat diri manusia kita di hati kita. Jadi yang paling kita zikiri selama hidup ini hanyalah kita sendiri, bukan Allah. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita. Jadi bila ingin mengenal Allah, bila ingin mengingat Allah, maka usirlah hawa nafsu ini, maka bombardirlah setan yang terkutuk ini dari kekuasaan di hati ini. Untuk membombardir, untuk merusak, untuk mengalahkan, untuk menumbangkan, untuk mengkudeta setan yang terkutuk yang selama ini menjadi Tuhan di hati kita dan kita diperbudak olehnya selama ini. Maka untuk tahapan mengenal Allah itu dengan man-arafa nafsahu, mengenal diri manusianya dahulu, bermakrifat kepada diri manusianya sendiri dahulu. Siapa diri manusiaku ini? Dari mana datangnya diri manusiaku ini? Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, di situ didawuhkan bahwa manusia itu berasal dari hal yang tak dapat disebut. Jadi manusia tidak bisa menyebut manusia. Manusia takkan pernah bisa menyebut bahwa diri manusia ini adalah manusia bila manusia itu menjadi makhluk. Akan tetapi bila manusia ini merasa bisa mentuhani diri manusianya sendiri, pasti yang merasa bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia adalah dirinya sendiri yang ngaku-ngaku jadi manusia. Inilah hamba yang selalu mensekutukan Tuhannya, hamba yang merasa jadi Khalik, manusia yang merasa jadi Allah. Seolah-olah manusianya lah yang berkuasa atas hatinya, seolah-olah manusianya lah yang tahu apa-apa dan siapa-siapa, seolah-olah manusianya lah yang tahu nama-nama segala sesuatu di hatinya, sementara Allah tidak tahu apa-apa. Ini iman dan akidah yang terbalik. Mestinya kita manusia jadi makhluk, loh kok jadi Allah? Kalau jadi makhluk bagaimana caranya? Ya diam saja, jangan apa-apa, dan jangan bersiapa-siapa. Biarlah Allah yang berapa-apa, dan biarlah Allah yang bersiapa-siapa. Karena hidup itu Allah, bukan hidup manusianya. Inilah cara untuk kembali kepada Allah. Memang belajar untuk ini butuh puluhan tahun, butuh waktu yang lama untuk merealisasikan ini semua. Yang terpenting kita melatih terus dan melatih. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Jangan sampai kedahuluan baiatul akbar. Dibaiat secara besar-besaran dengan paksa dan siksa di saat sakaratul maut. Jangan sampai kedahuluan itu agar husnul khotimah. Jadi husnul khotimahnya itu diraih sekarang. Jadi penglihatan mata batin ini harus dilalui sekarang. Harus kita dapatkan sekarang. Jika nanti maka sudah terlambat. Man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila saja di dunia ini saat ini buta mata hatinya tentang Allah, ya zat yang disembah, maka di akhirat pun semakin buta akan Allah, bahkan tersesat-sesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin jawaban yang singkat ini memberikan kita pemahaman dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.